salah, hanya oblak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Spesial kepada Ustaz Zulkarnain El Maduri. Semoga Allah jadikan beliau dan kita semua orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk, tidak tersesat, juga pengikut-pengikutnya, sehingga nanti di akhirat Allah juga jadikan kita orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Setelah saya pertimbangkan matang-matang, saya memutuskan bahwa Pak Zul ini sama dengan Pak Endang Jayaputra. Jadi saya hukumi tergolong kepada orang-orang yang tidak perlu saya tanggapi, karena mungkin masuk kepada kategori lebih besar pasak daripada tiang. Jadi semangatnya ada, ghirah untuk menegakkan kebenaran ada, tetapi modalnya terlalu minim. Ya silahkan kamu anggap ucapan saya ini sebagai hal yang buruk atau apa, tapi saya bicara jujur. Kenapa? Karena saya sudah perhatikan sering sekali Pak Zul ini kalau menanggapi saya itu, jangankan materinya dipahami, memahami ucapan saya aja seringkali meleset. Mari kita flashback ketika Pak Zul itu membantah konten saya berkaitan dengan Ustaz Badrus Salam berdusta ketika membacakan kitab Al-Ghunyah. Artinya mengada-ngada, menambah redaksi sendiri, seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengatakan bahwa Asy'ariyah itu meyakini Allah di mana-mana. Saya bacakan kitabnya dengan tertib, harfan-harfan, lalu dibantahlah oleh Pak Zul bahwasanya Ustaz Badrus ini tidak salah. Syekh Abdul Qadir Jailani memang mengatakan kalau Asy'ariyah itu adalah meyakini Allah di mana-mana. Lalu dia bawa narasi wa min qaulihim, dan sebagian dari ucapan mereka atau pendapat mereka annallaha fi kulli makanin. Ternyata mereka yang dimaksud atau aid dari dhamir hum di situ adalah As-Salimiyah, kelompok sesat yang bernama As-Salimiyah, Salim Ibnu Hisham, bukan Al-Asy'ariyah. Ya kalau yang mendengarkan lebih goblok lagi mungkin ya percaya aja. Tapi kan kita tidak semua orang goblok, kan bisa baca kitabnya. Itu qauluhum, humnya kemana? Ada di bahasan apa? Sedang membahas tentang firqah-firqah yang sesat, salah satunya Salimiyah. Kok ini humnya dianggap Asy'ariyah? Asy'ariyah itu meyakini Allah tidak bertempat, kok mengatakan Allah di mana-mana. Mana-mana itu kan tempat, satu pun tidak diterima, kok malah dikatakan semuanya gitu. Kan aneh. Itu kan entah kalau tidak paham persoalan tapi memaksa ya kan bodoh. Atau memang sengaja mau nipu, mau mengelabui jamaahnya, ya wallahu alam, itu jahat, buruk sekali. Tapi saya kira terlalu pintar untuk berpikir seperti itu. Mungkin kepada yang kedua bodoh saja, tidak paham. Jadi baca kitab itu tidak paham. Dia kopas terus tidak paham. Yang kedua menanggapi konten saya juga tentang Imam Al-Mujahid memaknai istiwa dengan duduk. Saya sudah pertegas bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu menolak kalau istiwa dimaknai qu'ud, duduk. Lalu oleh Pak Zul ditanggapi bahwa Imam Al-Mujahid mengatakan Allah duduk. Berarti kan konteksnya dalam artian Imam Al-Mujahid memaknai istiwa Allah di arsy itu duduk. Itu Pak Zul. Kalau sampean bisa baca kitab, cari dimanapun nggak akan ketemu. Ketika ada jalur riwayat yang mengatakan Allah itu duduk, bukan Al-Mujahid yang mengatakan. Kenapa? Karena Al-Mujahid ketika memaknai istawa alal arsy itu ala alal arsy, nggak menyebut duduk, ala alal arsy. Lalu di mana ada kaitannya Al-Mujahid ini dengan kata duduk? Ketika asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ini ada satu riwayat dari Imam Al-Mujahid, walaupun ada riwayat yang lain, bahwa yang dimaksud dengan maqaman mahmudan itu adalah yujlisuhu, Allah mendudukkan Nabi Muhammad ma'ahu, bersamanya. Perkara lalu dari sini Anda memahami bahwa Allah duduk, tapi itu kan konteksnya bicara tentang tafsir maqaman mahmuda, bukan istawa alal arsy. Inilah kalau kita ditahqiq bicara tentang ibarah, tahqiq bicara tentang kitab, enggak gampang serampangan. Itu pun Al-Mujahid tidak mengatakan Allah duduk bersama Nabi, tapi Allah mendudukkan Nabi bersamanya. Dan ini riwayat ditolak oleh At-Tabari, dia katakan ini yang marjuh.
as-shawabu bainal qaulaini ya, di antara dua pendapat, bahkan dua tafsiran Al-Mujahid ini yang paling benar adalah yang maqaman mahmudah itu artinya hak untuk memberikan syafaat. Bahkan Ibnu Abdul Bar ya, setelah menceritakan bahwa saya meriwayatkan dari Mujahid itu ada maqaman mahmudah itu yujlisuhu, tetapi di riwayat lain Al-Mujahid mengatakan bahwa ya sama dengan ulama pada umumnya yaitu syafaat. Maka kata Ibnu Abdul Bar, maqaman mahmudah diartikan syafaat itu adalah ijma'. Itu pun tidak ada ulama yang mengatakan bahwa Imam Mujahid qala Allahu jalisun atau Allah duduk, tidak ada. Yang ada Allahu yujlisu nabiyahu ma'ahu. Allah mendudukkan nabinya. Apakah setiap ma'ahu berarti Allah juga sama duduk? Enggak. Misalnya ada orang duduk, ana ajlisu ma'allah, saya duduk bersama Allah. Apakah Allah juga duduk? Apa maksudnya ma'i di situ? Kan sesederhana itu sebetulnya Pak Zul ya. Saya itu membaca. Ada riwayat-riwayat yang mengatakan duduk, ada. Tetapi intisab kepada Mujahid, fokus kepada menafsirkan makna istiwa, itu harus butuh referensi, Pak Zul. Ya. Sahih Bukhari mengatakan bahwa waqala Mujahid istawa ay alal arsy. Terus yang terbaru tentang menolak sifat 20 murtad. Dikiranya saya mengatakan dia murtad. Dia tidak paham jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah itu adalah wuku usai'in ala wuku isai'in akhir. Terjadinya sesuatu bergantung kepada sesuatu yang lain. Kalau kamu mandi basah, saya tidak bilang kamu basah. Kalau mandi basah. Menolak sifat yang 20. Sifat 20 itu bukan sifat Allah. Kita lihat apa sih sifat 20? Sama, basor, kalam, ilmu, hayat. Berarti kan ditolak semua. Ya kalaupun misalnya menolak sifat 20 artinya tidak mungkin Allah hanya bersifat 20, itu goblok. Goblok. Sifat 20 itu bukan sifat Allah hanya 20. Wa min sifatillah. Min itu litab'id. Dan sebagian dari sifat Allah. Siapa yang mengatakan sifat Allah hanya 20? Kalau yang kamu tolak itu ya berarti bukan menolak sifat 20, tetapi menolak bahwa sifat Allah hanya 20. Ya itu benar. Siapapun menolak, tidak mungkin sifat Allah hanya 20, Pak Zul ya. Pahami konteks bicara orang. Tapi kalau menolak konten dari sifat yang 20 ini, wujud misalnya, ente tidak percaya kalau Allah itu wujud. Wujud itu apa? Artinya ada. Nggak perlu berpolemik dengan bahasa Arab wujud apa, tetapi kita memaknai wujud itu ada. Ente menolak kalau Allah ada. Artinya menolak sifat yang 20 berarti menolak Allah ada. Apa nggak murtad? Berarti Allah tidak ada. Perkara berpolemik, Allah ada tapi bahasanya bukan wujud, itu lain. Tetapi kan kita memahami wujud, Allah ada. Kidam, Allah tidak pernah tidak ada. Sebelumnya Allah tidak pernah tidak ada. Memang sudah ada sejak kapanpun, memang tidak pernah tidak ada. Bakok, dan Allah tidak akan pernah tidak ada kemudian. Selamanya akan selalu ada. Itu mau ditolak. Kalau misalnya bukan sifat 20 itu ya silahkan, tetapi isinya yang sifat 20 yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Mau nolak sifat itu. Bagaimana dengan laisa kamitslihi syai'un? Bukankah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis di versi bahasa lainnya? Kalau saya tidak mau pakai mukhalafatuhu lil hawadis, itu bukan sifat Allah. Sifat Allah apa? Laisa kamitslihi syai'un, itu goblok. Goblok sekali. Enggak usah banyak bicara, goblok. Kenapa goblok? Ya karena dia tidak tahu apa artinya mukhalafatuhu lil hawadis. Sama dengan saya tidak mau makan, saya mau memasukkan nasi ke mulut saja. Ya kira-kira begitulah gambarannya. Kemudian, yang membuat saya sangat yakin bahwa Pak Zul ini sangat minim sekali pemahamannya. Jangankan kitab, omongan orang saja tidak paham. Kalau yang kitab malah jelas, ketika dia membela Ustaz Farhan, kalimat Farhan yang dikritik oleh Gusani dibela oleh Pak Zul dengan pembelaan kopas yang isinya justru mendukung pendapatnya Gusani, tetapi masih berkoar. Nanti kamu belum tahu, kamu silakan tertawa. Ditantang 17 juta, mingkem. Artinya apa? Memang sudah nggak ada, pikirannya itu nggak ada. Memang mungkin entah apa maksudnya. Wallahu a'lam. Apa menjaga eksistensinya karena sudah dianggap orang berilmu sehingga tidak mau nampak aneh? Kan aneh, Pak. Saya kira Ustaz Wahabi pun yang lain kalau yang waras mesti tertawa membaca bagaimana Pak Zul membela Pak Farhan dengan kopas yang isinya malah menyalahkan Farhan itu sendiri. Jadi Pak Farhan ini juga Pak Badrus itu mengatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan pendapat Ashab Syafi'i, di mana pendapat yang disalahkan tersebut adalah mensunnahkan melafatkan niat. Itu versi Farhan, versi Badrus. Dikritik, bukan dikritik, ditabok. Langit dan bumi pun tidak akan bisa membela. Yang disalahkan Imam Nawawi itu bukan yang mengatakan sunnah, tetapi yang mengatakan wajib. Itu kan. Jadi Imam Nawawi itu mengkritik Az-Zubairi itu, ya, karena Az-Zubairi ini salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i sehingga mengatakan kalau dalam sholat itu wajib melafatkan niat. Itu disalahkan. Ghalito hadzal qail, salah orang ini.
Salah di bagian mananya? Salah di bagian dia mengatakan wajib. Kok oleh Farhan, oleh Badrus dikatakan Imam Nawawi menyalahkan pendapat yang mengatakan sunnah? Padahal di kitab lain Imam Nawawi itu mengatakan sunnah. Dibela oleh Pak Zul, diberi lampiran Kompas. Di mana dalam Kompas itu memang dijelaskan, Ibnu Abil Is menjelaskan dalam Kompasnya bahwa ada sebagian ashab Syafi'i yang mengatakan wajib. Lalu ini disalahkan oleh Imam Nawawi. Itu kalau nggak goblok, gimana itu mengkopas seperti itu sebagai komennya? Ya dua saja kemungkinan. Entah linglung tidak paham apa isinya, atau memang tidak paham apa yang dibicarakan, atau memang paham tapi diam-diam ya. Sebetulnya sudah sepakat tapi malu, sehingga masih berkuar. Bahkan Pak Zul ini pernah menanggapi saya ketika saya membacakan dokumentasi Majelis Tarjih, bahwasanya dalam Muhammadiyah itu akidahnya itu kalau enggak taslimu tafsirihi ya takwil. Artinya kalau bukan tafsir ya takwil. Saya bacakan itu di halamannya jelas, pembahasannya jelas bahwa di ayat-ayat yang mutasyabihat seperti yadullah tidak boleh kita memahami seperti yang kita pahami kata yadun. Lalu apa solusinya? Dua. Yang pertama, taslimu tafsirihi, menyerahkan tafsirnya kepada Allah, atau yang kedua, takwil bi at-takwilan al-makulah, dengan takwilan-takwilan yang benar ya, sesuai standar bahasa. Itu sama dengan ucapan-ucapan ulama tafwid ya, ucapan-ucapan ulama yang takwil, sama seperti itu. Ini dibantah oleh Pak Zul dengan ngomong ke sana ke sini dan dia membacakan ibarah-ibarah bukan yang saya baca. Jadi dia mengatakan ini yang dibaca Jaka, tiga-tiganya salah, nggak ada yang itu yang saya baca. Maksudnya apa coba? Apa yang saya bicarakan aja dia tidak paham. Di bagian mana saya bicara aja tidak paham. Begitu ya, begitu. Ada prinsip yang selalu saya jaga kalau serius ya. Inilah tu'una diru ahadan hatta yakula qad akhtatu. Saya itu kalau berinteraksi atau berdebat dengan orang, bukan saya tunggu orang itu kalah, bukan saya tunggu orang itu diam. Hatta yaskutaya, hatta sampai dia diam, enggak. Bal unadiruhu hatta yajunna. Saya akan mendebat dia, saya akan bermunadharah dengan dia sampai dia itu gila. Artinya kalau sudah gila saya berhenti. Gila lahu kaifa yajunnu. Ditanya kepada Imam Zufar, apa maksudnya gila? Ayyakula bimalam yakul bihi ahadun. Bacot ya. Tidak pernah punya referensi. Mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada orang yang mengatakannya. Nah, itu kita berhenti berdebat dengan orang seperti itu ya. Makanya kalau di live saya ada orang yang seperti itu, saya masih ngomong bukan berdebat, tapi kita bicara. Bicara. Ya siapa tahu kalau dia mau pakai pendekatan sesuai dengan yang dia pahami, saya ikuti. Siapa tahu bisa paham juga. Tetapi bukan berdebat. Kalau kamu mau berdebat, siapkan modal. Tapi kalau sebatas berdiskusi boleh. Kenapa? Karena kalau kamu sudah membantah saya tapi bantahannya modal bacot, inilah itu. Saya tidak akan. Ini loh bisa dilihat ya. Nggak usah kamu bicara tentang benar salah dulu, waras tidak waras dulu lah. Itu hal yang mudah diukur ya. Maksudnya mafhum bidoruri, akal kita itu gampang menerima. Makanya saya sudah memutuskan ya, tidak perlulah live dengan saya, tidak perlu juga akan saya tangkap. Ya silahkan Anda berkuar lah. Silahkan. Kenapa? Karena ya ngapain? Kalau saya sudah anggap sama seperti Pak Endang ya sudah. Silahkan. Kalau itu salah semoga Allah mengampuni. Begitu saja. Begitu juga kalau saya salah semoga Allah mengampuni. Allahumma hadina hadas sabil. Karena saya pakai prinsip yang sederhana juga. Nasihatnya Abi Ziyad ya kepada anaknya. Ini ma jalastu al-ahmaqah fakumtu illa wajadtu nuqson fi akli. Saya itu kalau bergaul dengan orang bodoh yang menanggapi ya juga berinteraksi atau jalasa itu ya berbicara atau ngobrol, kemudian saya pergi atau selesai dari itu, mesti saya melihat ada yang kurang dalam akal saya, artinya menjadi bodoh. Jadi bodoh itu menular. Satu makalah yang sangat bagus, al jahilu idza jahada. Orang bodoh itu kalau menentang kebenaran mesti ngotot, artinya semangat sekali, gigih. Ya disebut bodohnya gitu, sudah tahu ini benar kamu malah ngotot nentang. Allahumma hadina hadas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.